Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AFC akan selidiki ribut-ribut di final SEA Games 2023. Kericuhan di dalam final SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand disorot AFC. Badan Sepak Bola Asia itu mengkonfirmasi akan melakukan penyelidikan. AFC menyesal dengan insiden kekacauan di final sepak bola SEA Games, ucap seorang juru bicara dikutip AFP. AFC menekankan pentingnya fair play, saling menghormati, dan sportivitas. Juga tidak mentolerir pendekatan seperti kekerasan yang mengancam integritas fisik dari pemain dan ofisial. Alasan PSSI tidak gelar arak-arakan Timnas U22 pada akhir pekan. PSSI punya alasan tidak menggelar arak-arakan Timnas Indonesia U22 pada akhir pekan. Jumat dipilih karena untuk memberikan kesempatan kepada pemain untuk segera meninggalkan Jakarta. Kebanyakan dari skuad Timnas U22 sudah berlatih dalam persiapan SEA Games 2023 sejak awal April. Hanya pemain-pemain luar negeri saja yang langsung bergabung tak lama sebelum SEA Games digelar, yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, karena mereka berdua bermain untuk klub luar negeri. City sekarang bisa bayangkan treble. City lolos usai menang 5-1 secara agregat atas Madrid di semifinal Liga Champions. The Citizen membungkam Madrid 4-0 di leg kedua semifinal di Etihad Stadium. Peluang City untuk meraih treble pun terbuka lebar. Pasukan Pep Guardiola itu sudah diambang juara Premier League dan masuk final Piala FA. City bisa mengunci gelar juara Premier League jika menang atas Chelsea pada Minggu 21 Mei 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sementara di Piala FA, Erling Haaland dan kawan-kawan akan menantang Manchester United di final pada 3 Juni. Final Liga Champions akan jadi ujian terakhir City. Duel melawan Inter Milan di Istanbul, Turki akan dimainkan pada 10 Juli. Ball City sentil Chelsea, MU, Arsenal usai ke final Liga Champions. Gelar Liga Champions akan melengkapi deretan prestasi City dalam beberapa musim terakhir. The Citizen meroket dan rajin meraih trofi sejak diambil alih grup Abu Dhabi pada 2008. Jika dihitung sejak musim 2016-2017, City sudah menggelontorkan dana sekitar 1 miliar pound sterling untuk belanja pemain. Anggapan membeli kesuksesan pun kerap disematkan ke City. Namun, Soriano menepis anggapan itu. Dia kemudian menyebut Chelsea, Manchester United, dan Arsenal yang justru belanja lebih banyak daripada City. Dalam 5 musim terakhir, Chelsea jadi klub paling boros dengan pengeluaran bersih sekitar 654,21 juta pound sterling untuk belanja pemain. MU menyusul di urutan kedua dengan 540 juta pound sterling. Arsenal ada di posisi ketiga dalam daftar tersebut dengan 485,64 juta pound sterling. Sementara City dalam 5 musim terakhir hanya mengeluarkan 224,96 juta pound sterling dan ada di posisi ke-10. Ini kelemahan City, Inter harus perhatikan. Inter akan menantang Manchester City di Stadion Atatürk, Istanbul pada 10 Juni 2023 mendatang. Final Liga Champions 2022-2023 itu turut akan menandai pertemuan pertama antara Inter Milan dengan Manchester City di pertandingan kompetitif. Pekerjaan super menantang dihadapi Inter karena Erling Haaland dan kawan-kawan sangat perkasa usai tidak terkalahkan dalam 12 laga Liga Champions di sepanjang musim ini. Usai pertandingan, ex-pelatih Real Madrid Fabio Capello menilai si biru langit tidak memiliki kelemahan. Namun mantan bintang sepak bola Italia dan AC Milan Alessandro Costa Curta tidak sependapat. Menurut Costa Curta, Inter Milan bisa melukai Manchester City dengan serangan balik cepat. La Beneamata juga mesti memiliki keyakinan untuk mematahkan prediksi. Main 8 menit, Aubameyang tetap terima medali juara La Liga.
Barcelona mengunci titel juara Liga Spanyol pada 15 Mei kemarin ketika menang 4-2 atas Espanyol. Dilansir dari Talksport, ada hal menarik soal perayaan Barcelona juara Liga Spanyol musim ini. Ada foto Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Gerard Pique, sampai Hector Bellerin dalam poster yang terpampang di bus dalam perayaan parade. Usut punya usut, keempat pemain yang sudah tidak berseragam Barcelona di musim ini masih akan mendapat penghargaan gelar juara La Liga, sebab mereka tercatat masih bermain di awal musim. Menariknya, Pierre-Emerick Aubameyang punya penampilan paling minim bersama Barcelona, cuma 8 menit di La Liga. Aubameyang bermain pada laga pembuka Barcelona kontra Rayo Vallecano, dirinya masuk menggantikan Jordi Alba. Chelsea tendang MU dan Dortmund untuk dapatkan bintang belia Ekuador. Chelsea memenangkan perburuan untuk mengontrak bintang belia Independiente del Valle, Kendry Páez. The Blues menyingkirkan Manchester United dan Borussia Dortmund yang berniat merekrut pemain asal Ekuador tersebut. Hanya saja Páez tidak bisa langsung menjadi bagian Chelsea. Ia bakal tetap memperkuat Independiente del Valle karena usianya sekarang masih 15 tahun. Páez akan datang ke Stamford Bridge saat berumur 18 tahun. Batasan usia untuk kepindahan pemain tersebut sesuai dengan aturan yang ada di FIFA. Tidak disebutkan berapa nominal Chelsea untuk memboyong Páez, hanya saja berdasarkan laporan yang ada, kesebelasan asal London tersebut mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro. Daftar kandidat manajer terbaik Liga Inggris. Liga Premier Inggris 2022-2023 telah mendekati ujung, dengan Manchester City sebagai kandidat kuat yang mengangkat trofi musim ini. Dari perjalanan musim ini, telah dirilis daftar kandidat manajer terbaik Liga Premier Inggris 2022-2023. Jangan cari Erik ten Hag ataupun Jurgen Klopp, keduanya tak masuk kandidat. Pep Guardiola, Unai Emery, Marco Silva, Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, dan Eddie Howe adalah mereka yang masuk kandidat manajer terbaik musim ini. Agen Garnacho serang Federasi Sepak Bola Spanyol. Alejandro Garnacho telah menjalani musim yang cukup baik bersama Manchester United dan telah diganjar kontrak jangka panjang. Sejatinya Garnacho berpeluang untuk membela timnas Spanyol, bahkan sempat masuk timnas junior Spanyol. Namun kini ia lebih memilih untuk membela Argentina karena merasakan ada koneksi yang kuat. Agen dari Garnacho, Enrique de Lucas, juga menyerang Federasi Sepak Bola Spanyol tentang bagaimana mereka menangani situasi ini. Alasan lain Garnacho memilih Argentina adalah karena manajemen yang buruk. Dalam Federasi Sepak Bola Spanyol, Enrique berani menjamin bahwa bukan hanya Garnacho, para pemain yang memiliki 2 kewarganegaraan ini bisa saja tidak mau membela tim Matador jika Federasi Sepak Bola Spanyol tidak berubah. Sevilla versus Juventus menang 2-1 Los Palanganas ke final Liga Eropa. Sevilla melakoni laga leg kedua babak semifinal Liga Champions 2022-2023 dengan menjamu Juventus di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan pada Kamis 18 Mei. Laga berakhir dengan kemenangan Sevilla 2-1. Juventus membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-65 lewat gol Dusan Vlahovic. Namun Sevilla berhasil menyamakan skor di menit ke-71 lewat gol Suso. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berakhir dan membuat agregat berubah sama kuat 2-2. Di waktu tambahan Sevilla berhasil unggul lewat gol Eric Lamela di menit ke-95. Sebenarnya di menit ke-115 Sevilla bermain dengan 10 pemain usai Marcos Acuna mendapat kartu merah. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor dalam pertandingan ini tak berubah. Hasil ini membuat Sevilla lolos ke final dengan agregat 3-2. Leverkusen versus AS Roma, Giallorossi ke final Liga Eropa. AS Roma berhadapan dengan Bayer Leverkusen di Stadion Bay Arena dalam leg kedua semifinal Liga Eropa 2022-2023 Kamis 18 Mei. Laga berakhir imbang dengan skor kacamata. Dikutip dari laman resmi UEFA, Ilupi hanya menguasai bola sebanyak 40%, bahkan tidak mampu menghasilkan satu pun tembakan tepat sasaran. Pada akhirnya justru AS Roma yang berhasil melaju ke final untuk kali kedua secara beruntun usai meraih kemenangan agregat 1-0.
Conference League 2022-2023, West Ham akhiri puasa 47 tahun. West Ham United melaju ke final Europa Conference League usai mengalahkan AS Alkmaar. Ini jadi final Eropa pertama Hammers dalam 47 tahun terakhir. Pada pertandingan leg kedua semifinal Europa Conference League Jumat 19 Mei di Alfa Stadion, West Ham dalam posisi unggul 2-1 dari leg pertama pekan lalu. Di leg kedua kali ini West Ham menambah keunggulan 1-0 lewat gol Pablo Fornals di menit ke-90 plus 4. Dengan hasil ini, West Ham lolos ke final dengan agregat 3-1. Ini jadi final pertama West Ham di Eropa setelah terakhir Piala Winner 1976. Final Europa Conference League 2022-2023, Fiorentina versus West Ham. Lengkap sudah finalis Europa Conference League 2022-2023, Fiorentina akan berduel dengan West Ham United. Fiorentina jadi tim terakhir yang memastikan tiket partai puncak usai melewati adangan FC Basel pada leg kedua semifinal Conference League Jumat 19 Mei. Mengejar ketertinggalan 1-2 dari leg pertama, Fiorentina bermain agresif sejak menit awal. Fiorentina menyamakan agregat 2-2 setelah Nico Gonzalez menjebol gawang Basel pada menit ke-35. Basel berhasil menceploskan gol di menit ke-55 lewat Zeki Amdouni. Namun, Fiorentina kembali menyamakan agregat melalui gol Nico Gonzalez di menit ke-72. Agregat imbang di waktu normal, laga akhirnya dilanjutkan ke babak tambahan. Fiorentina akhirnya berhasil mengukuhkan kemenangan lewat gol Antonin Barak di menit ke-120 plus 9. Hasil ini membuat Fiorentina lolos ke final Conference League dengan agregat 4-3. Ini jadi final kelima Fiorentina di kompetisi Eropa sekaligus yang pertama sejak Piala UEFA 1989-1990 kontra Juventus. Newcastle versus Brighton, The Magpies libas Seagulls 4-1. Newcastle United berjarak satu kemenangan lagi dari finish 4 besar. Ini setelah The Magpies melibas Brighton dan Hove Albion 4-1 di St. James Park Jumat 19 Mei. Newcastle mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui gol bunuh diri dari Dennis Undav di menit ke-22 dan Dan Burn di menit ke-45 plus 4. Fabian Schär, Trippier's free kick, it's a good one. It is it! Brighton mencoba mengejar ketertinggalan di menit ke-51 lewat gol Dennis Undav. Namun Newcastle memperlebar kemenangan dengan mencetak 2 gol tambahan lewat Callum Wilson di menit ke-89 dan Bruno Guimaraes di menit ke-90 plus 1. Tambahan 3 poin membuat Newcastle kukuh di puncak ketiga klasemen Liga Inggris dengan 69 poin dari 36 laga, unggul 4 angka dari Liverpool di posisi kelima dan 3 angka dari Manchester United di posisi keempat. Sedangkan Brighton di posisi keenam dengan 58 poin dari 35 laga. Nominasi pemain terbaik Premier League 2022-2023 didominasi City Arsenal. Daftar nominasi pemain terbaik Premier League 2022-2023 sudah diumumkan. Manchester City dan Arsenal mendominasi. Dikutip dari situs Premier League, ada 7 pemain yang jadi kandidat untuk memenangi penghargaan individu terbaik dari Premier League. Dari City ada Erling Haaland dan Kevin De Bruyne yang merupakan andalan Citizen, menciptakan gol serta assist. Arsenal menempatkan 2 pemainnya yakni kapten tim Martin Odegaard dan Bukayo Saka yang vital dalam perjalanan tim sejauh ini. 3 sisanya dari 3 klub yakni Harry Kane, Kieran Trippier, dan Marcus Rashford. Resmi, Aaron Ramsdale perpanjang kontraknya di Arsenal. Klub Premier League Arsenal resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak kipernya yakni Aaron Ramsdale yang sisa kontraknya berakhir di tahun 2025. Namun Arsenal tak mengumumkan mengenai detail kontrak baru tersebut. Mereka hanya menyebut memberikan kontrak jangka panjang pada kiper 25 tahun tersebut.
Manajer Arsenal Mikel Arteta tentu saja mengaku senang dengan perpanjangan kontrak tersebut, apalagi ia melihat Aaron Ramsdale berkembang dengan pesat sejak gabung di Gunners. Fans ecek habis-habisan logo Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA. FIFA resmi merilis logo Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat dengan dihadiri para pesepak bola legendaris dan sejumlah tamu pada Rabu 17 Mei waktu setempat. Namun logo Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA tersebut justru mendapat ejekan dari fans sepak bola di media sosial. Netizen mengejek desain logo Piala Dunia 2026 yang dinilai terlalu sederhana. Klarifikasi bek Thailand Jonathan Kemde soal lempar medali perak SEA Games. Bek Thailand Jonathan Kemde menjadi sorotan di final sepak bola SEA Games 2023. Hal itu tak lepas dari aksinya melempar medali perak yang didapatnya. Ia kini mengklarifikasi maksud dari aksinya itu. Selain itu, ia juga melempar boneka merchandise setelah sebelumnya langsung mengambil boneka tersebut dengan gestur tak ramah. Setelah menjadi sorotan, Jonathan Kemde pun akhirnya buka suara. Ia mengaku aksinya bukan bermaksud untuk tak menghormati tuan rumah, namun sebagai ucapan terima kasih kepada supporter di tribun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!